kapal induk Cakri Narrowbat itu dibeli Thailand sudah dengan customize, beli baru dari galangan kapal Spanyol. Dulu saat tahun 96 mereka punya kapal induk, itu jadi berita mengagumkan di dunia. Tapi nggak lama kapal induk tersebut banyak ngendonnya di pelabuhan. Sampai ada sebutan kapal pesiar termewah se-Asia. Kapal pesiarnya raja gitu. Raja termewah Kapal se-Asia. induk. Kita harus belajar dari Thailand tentang plus minusnya Thailand dalam memiliki kapal induk gitu. Bagaimana mengelola kapal Mengelola induk kapal dengan biaya induk. besar ini ya. Makanya saya lihat ini adalah membuka peluang kerjasama maritim dan latihan bersama yang lebih erat antar dua negara. Indonesia dan Thailand. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Armori? Kembali lagi ketemu bersama kami dalam program Armori Spec. Sebuah program yang akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana perkembangan terkait teknologi militer. Nah, ada apa nih di pekan ini? Di pekan ini kami akan mengajak Anda untuk membahas terkait akan ada 2 kapal induk di Asia Tenggara. Apakah Indonesia bersaing dengan Thailand? Sobat Armori, seperti kita ketahui, sebelum ada kabar rencana Indonesia ingin membeli kapal induk ex-Angkatan Laut Italia, Giuseppe Garibaldi maksud kami, di Asia Tenggara, sebenarnya sudah ada kapal induk lain, kapal induk ex-Spanyol, yaitu HTMS Cakri Narrowbat, milik Angkatan Laut Thailand. Nah, selama ini dikabarkan, kapal induk Thailand ini kurang diaktifkan karena biaya operasional yang mahal. Namun pada tahun 2025 ini, TELS bersama mitra lokal Thailand menandatangani kontrak untuk memasang Integrated Platform Management System atau IPMS baru di Cakri Narrowbat. Tujuan modernisasi ini adalah meningkatkan efisiensi operasional kapal, mengurangi waktu henti atau downtime, dan memperpanjang masa pakai kapal. Kontrak menunjukkan upaya jangka panjang Thailand untuk menjaga kapal tetap relevan sebagai aset strategis meskipun usianya hampir 30 tahun. Nah, kita ingin tahu jika Indonesia mengoperasikan kapal induk, apakah akan ada persaingan dengan Thailand? Apa implikasi kehadiran 2 kapal induk milik negara ASEAN di Asia Tenggara ini? Seperti biasa, di tengah-tengah kita sudah hadir yang tidak asing lagi bagi kita. Beliau adalah Mas Andre Saleh. Langsung aja kita sapa. Mas Andre, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar Mas? Baik Mas Darwin. Wah, ini akhir tahun lagi nggak libur keluar. Nggak, kita tetap konsisten pada pekerjaan. Oke, ini dalam negeri aja kita nih ya. Iya. Nggak ada rencana keluar Mas? Nggak, belum ada. Oke. Mas, ini tadi saya udah ngomong nih, kasih pengantar soal 2 kapal induk nih. Iya. Ya, kapal induk. gimana Mas Andre melihatnya? Iya, memang di Asia Tenggara Asia Tenggara. itu terkenal pemilik kapal induk pertama di Asia Tenggara adalah Thailand Thailand ya. yang sudah dimiliki 30 tahun lalu. Kapal induk Cakri Narrowbat itu dibangun di galangan kapal Spanyol, di galangan kapal dulu namanya Bazan, sekarang namanya Navantia, dibangun di tahun 1996. Jadi ya hampir 30 tahun lalu lah, 29 tahun lalu. Nah, kapal induk tersebut menariknya memiliki dimensi tergolong kapal induk ringan gitu, yang setara dengan kapal induk yang ingin kita miliki. Oke. Indonesia miliki, Giuseppe Garibaldi. Jadi banyak yang menyebut, wah bakal saingan nih Indonesia dengan Thailand dengan kapal induknya. Tapi saya tidak melihat begitu. Sebenarnya nggak ada itu ya Mas? Iya, saya melihatnya itu tidak merupakan saingan. Gitu. Jadi Thailand dengan Indonesia adalah 2 negara bersahabat. Gitu. 2 negara yang memiliki wilayah operasi yang tidak bersinggungan. Jadi Thailand mereka fokus pada Laut Cina Selatan,
kita memang punya wilayah juga di Laut Cina Selatan tapi tidak sebesar Thailand gitu. Thailand paling utamanya adalah Teluk Thailand. Mereka wilayah yang harus diamankan adalah Ya. Teluk Thailand gitu. Sedangkan kita Selat Malaka. Jadi kita wilayah operasinya tidak bersinggungan gitu. Dan rencana tugas pokok maupun fungsinya dari kapal induk Thailand maupun Indonesia itu rencananya berbeda. Indonesia Beda ya, punya fungsinya beda. punya peran yang berbeda antara kapal induk Indonesia dan kapal induk Thailand. Makanya saya lihat ini adalah malah menjadi ajang kerjasama yang baik, yang membuka peluang kerjasama maritim dan latihan bersama yang lebih erat antar dua negara. Indonesia dan Thailand. Ya. Oke, Mas, sejauh mana kapal induk Indonesia ini dengan catatan jika akuisisi Giuseppe Garibaldi terrealisasi nih dan Chakri Naroebet Thailand memiliki kapabilitas yang benar-benar dapat dibandingkan. Mengingat ada perbedaan usia, teknologi, dan platform pesawat yang dapat dioperasikan. Gimana Mas? Iya. Walau secara ukuran mirip, namun jadi panjangnya itu sekitar 180 meter dengan lebar yang mirip. Garibaldi di 8 meter dan Chakri Naroebet 9 meter. Jadi bisa dibilang ukurannya sangat mirip. Ukurannya nggak jauh-jauh ya? Iya. Namun Giuseppe Garibaldi lebih berat. Giuseppe Garibaldi itu sekitar 14.000 ton. Sedangkan Chakri itu 11.600 ton. Jadi perbedaan tonase yang sedikit berbeda, tapi bisa dibilang ininya sama. Kelasnya sama, ukurannya sama gitu. Yang membedakan adalah pertama usia. Giuseppe Garibaldi itu 10 tahun lebih tua daripada Naroebet. Jadi dia dibangun tahun 1984, sedangkan Naroebet 1996. Gitu. Artinya dari sisi usia Naroebet ini jauh lebih muda dibanding Garibaldi ya? Sedikit lebih muda. Kalau dibilang jauh 10, sih 10 tahun lumayan lah ya 10 tahun buat lumayan. Kapal induk gitu ya Mas? Iya. Oke, apakah keberadaan dua kapal induk ASEAN akan memicu respon strategis dari negara-negara besar seperti Cina, Amerika, dan Jepang yang memiliki kepentingan di Laut Cina Selatan dan Samudra Hindia? Nah ini nih Mas. Kalau ini respon dari negara-negara besar seperti contohnya Amerika Serikat dengan Cina itu memang dua negara yang punya kepentingan di Laut Cina Selatan. Cina punya kepentingan sebagai pelayaran maritim tradisional mereka, sedangkan Amerika punya kepentingan hegemoni Pasifik. Gitu. Namun saya melihat kedua negara-negara tersebut, kalau Jepang kan jauh dari kita ya, jadi Jepang kita keluarkan dari itu. India juga mereka punya kapal induk tapi untuk kebutuhannya mereka, untuk regional Asia Selatan gitu. Amerika Selatan, saya melihat di antara Amerika Serikat dan sekutunya, kemudian versus Cina itu mereka lebih melihat rivalitas antara dua kubu tersebut, gitu. Jadi keberadaan negara kita, Thailand yang punya kapal induk itu tidak dianggap sebagai ancaman bagi mereka, tapi mereka melihatnya sebagai ya ini negara yang punya kemampuan kapal induk juga, gitu. Yang pasti kapal induk itu lebih berfungsi sebagai mensupport kebijakan regional kita dibanding strategis persaingan antara kubu Barat dengan Cina. Gitu. Oke. Nah Mas, ini berkaitan dengan implikasi anggaran ya. Ini kan kita sama-sama tahu ya pengoperasian kapal induk ini butuh anggaran besar gitu, termasuk pesawat, kru, logistik, dan pemeliharaan berkelanjutan gitu ya. Bagaimana Mas Andre melihat implikasi anggaran jangka panjangnya ini bagi Indonesia maupun Thailand? Iya. Saya melihat kita harus
belajar dari Thailand Mm. tentang bagaimana mengoperasikan kapal induk, bagaimana pengalaman mereka dalam memiliki kapal induk. Ya. Lucunya Thailand itu dulu saat tahun 96 mereka punya kapal induk itu jadi berita mengagumkan di dunia. Wah, negara Asia Tenggara punya kapal induk. Tapi nggak lama kapal induk tersebut banyak ngendonnya, banyak sandarnya di pelabuhan. Iya. Awalnya kapal induk tersebut dibeli satu paket dengan pesawat Harrier X Oke. Angkatan Laut Spanyol, AV-8A Matador gitu, tapi tidak lama dipensiunkan. Kemudian hanya dioperasikan menjadi kapal induk helikopter gitu. Namun itu juga tidak lama kemudian lebih banyak bersandarnya di pangkalan angkatan laut Satasip di Thailand. Jadi sampai ada sebutan karena kapal induk menjadi kebanggaannya raja kan waktu itu Raja Thailand. Jadi ini adalah kapal pesiar termewah se-Asia gitu. Kapal pesiarnya raja gitu Raja ya. termewah se-Asia. Induk, gitu. Nah, tapi di balik itu kita bukan belajar dari pengoperasiannya, tapi belajar dari bagaimana plus minusnya Thailand dalam memiliki kapal induk. Itu perlu kita pelajari gitu. Bagaimana mengelola kapal kapal induk besar ini ya. Padahal kapal induk Chakri Narobet itu dibeli Thailand sudah dengan customize. Jadi bukan beli bekas kan. Mereka itu bukan kapal induk bekas Angkatan Laut Spanyol. Tapi mereka beli baru dari galangan Angkatan Laut, galangan kapal Spanyol yang sebelumnya menciptakan kapal induk dengan kelas yang sama gitu. Nah tapi jadi Spanyol punya kapal induk kelas yang sama, Prince de Asturias itu versi lengkapnya dari Chakri. Yeah. Namun seperti kapal-kapal induknya, kapal-kapal tempurnya Eropa Barat itu ditenagai oleh mesin gas turbin. Gitu, mesin gas turbin. Udah di custom lah ya. Mesin gas turbin di aslinya Eropa Barat. Saat Thailand memesan Chakri, mereka menambahkan mesin yang tadinya combination gas and gas turbine menjadi combination gas and diesel. Jadi mereka menambahkan ada mesin dieselnya gitu. Jadi selain gas turbinnya tetap ada, tapi ada mesin dieselnya untuk keperluan operasi yang lebih ekonomis gitu sebagai negara Asia. Nah itu kelemahan yang tidak ada di kapal Garibaldi. Garibaldi itu bisa dibilang kapalnya Itali lebih digunakan sebagai Angkatan Laut Itali menggunakan kapal induknya lebih intensif, lebih aktif bersama-sama Angkatan Laut NATO, di mana Angkatan Laut NATO senternya adalah kapal induknya Amerika yang menggunakan mesin nuklir, tenaga nuklir, kecepatannya tinggi. Makanya kapal induknya Garibaldi itu menggunakan bukan lagi 2 mesin gas turbin melainkan 4 mesin gas turbin. Jadi sangat powerful. Tapi kelemahannya ya jadi boros. Biayanya tinggi. Nah disitulah kita harus belajar. Jadi kita ngelihat Thailand yang sudah di-customize untuk ke kondisi Asia saja ternyata di tengah jalan mereka kesulitan juga. Dalam tanda kutip keteteran dalam anggarannya. Apa kita siap untuk itu semua? Yaitu kita harus perlu evaluasi lebih mendalam. Gitunya. Jadi bukan hanya dari speknya tapi juga dari pemakaiannya. Oke. Mas, apakah langkah Indonesia mengakuisisi kapal induk akan mengubah persepsi keseimbangan kekuatan di ASEAN, terutama terkait kemampuan proyeksi kekuatan atau power projection dan pengaruh di jalur laut strategis seperti Selat Melaka dan Selat Natuna? Gimana Mas? Nah, kalau proyeksi kekuatan tentu akan berubah. Negara kita awalnya didominasi kapal-kapal patroli, frigat ringan, korvet,
Kemudian dengan adanya kapal induk dan kita memang berencana memiliki frigat gitu, tidak dengan kapal induk saja proyeksi kekuatan ASEAN akan berubah. Indonesia di ASEAN akan sangat berubah. Namun saya melihat kapal induk di Indonesia penggunaannya itu tidak terbatas pada penggunaan perang, tapi juga penggunaan non perang. Iya. Jadi kalau kita memiliki kapal induk, saya melihat dia bukan sebagai alutsista atau sebagai senjata agresor, tapi melihat sebagai staging base, pangkalan terapung bagi perpanjangan tangan TNI di wilayah-wilayah yang terdampak atau wilayah-wilayah operasi militer. Jadi kapal induk itu lebih seperti digunakan sebagai kapal markas, command ship atau pangkalan udara terapung untuk operasi-operasi militer maupun operasi militer non perang. Oke, nah ini terakhir Mas Andre, dalam konteks stabilitas kawasan, apakah keberadaan dua kapal induk ASEAN lebih berpotensi meningkatkan efek deterensi kolektif terhadap ancaman eksternal atau justru membuka peluang perlombaan senjata atau arm race di Asia Tenggara? Gimana Mas? Iya. Defensif deterensi kolektif tentu iya. Asia Tenggara yang tadinya hanya memiliki angkatan-angkatan laut sifatnya regional, dengan adanya kapal-kapal yang ocean going, gitu akan menjadi angkatan laut yang memiliki kemampuan power projection, yaitu mampu dioperasikan, mampu mengoperasikannya di belahan dunia lain. Walau doktrin power projection itu belum terlalu dilakukan di Indonesia, kecuali mungkin keterlibatan Indonesia dalam pasukan PBB itu power projection. Kita tidak ada seperti negara Amerika, Perancis, Inggris yang kapalnya melanglang buana ke berbagai belahan dunia. Yang melanglang buana di kita baru kapal latih. Jadi memang tujuannya untuk melatih kadet, bukan untuk tempur gitu. Nah, dengan adanya kapal induk memang ininya jadi semakin kuat. Asia Tenggara menjadi semakin kuat. Kemudian juga masalah arms race memang negara-negara Asia Tenggara secara kolektif ininya meningkat. Level-level kekuatan lautnya. Yang tadinya didominasi kapal patroli naik menjadi korvet, sekarang negara-negara berlomba untuk memiliki frigat gitu. Dan saya lihat ya mungkin hanya negara besar yang akan memiliki kapal induk ya. Kalau negara bisa dibilang negara-negara yang lain kan wilayah lautnya nggak sebesar kita gitu, wilayah lautnya. Yang kita karena wilayah lautnya besar ya pantas lah untuk punya kapal induk, dan yang utama adalah kita berlatih, kita belajar dari perilaku, kebiasaan, doktrin, operasi yang operasi naval aviation, penerbangan angkatan laut. Kita berlatih di sana. Walaupun sebetulnya sebelum adanya kapal induk pun saja kita sudah banyak kapal-kapal yang memiliki helideck yang luas. Ada kapal KRI LPD kita, Banda Aceh, Makassar yang bisa dibilang seperti Banda Aceh itu landasan helikopternya bisa didarati 3 helikopter, Makassar 2 helikopter. Namun di kita belum dimanfaatkan secara maksimal gitu. Ya mungkin dengan kapal induk kita dituntut untuk lebih dalam lagi mengoperasikan naval aviation-nya. Gitu.
Oke Mas Andre, terima kasih banyak. Apapun itu, kita berharap kalau nanti Giuseppe Garibaldi jadi, mudah-mudahan pemerintah kita bisa, tadi kata Mas Andre, mengevaluasi, mengkalkulasi karena biayanya yang cukup besar gitu. Mungkin, membawa manfaat juga yang setimpal dengan apa yang dikeluarkan. Iya, Gitu ya. Mas Andre terima kasih banyak udah mau sharing, udah mau berbagi di terima Armor kasih. Respect. Sehat-sehat terus, semangat terus Mas Andre. Nanti kita ketemu lagi di Armor Respect yang akan datang. Salam terus Armori, maju terus Armori. Siap, terima kasih. Oke, Sobat Armori, itu tadi bincang-bincang kami dengan sahabat kami Mas Andre Saleh. Saksikan terus program Armor Respect dan program-program lainnya tentu saja di Armori Reborn YouTube channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.